Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat adik-adik sekalian. Jumpa lagi di kuliah farmakologi molekuler. Hari ini kita di topik kedua terkait GPCR, G protein coupled receptor. Saya mulai ya. Ini outline yang akan saya bahas terkait apa itu GPCR atau reseptor regarding protein G, kemudian transduksi sinyal GPCR, dan kemudian reseptor apa yang mengaktifkan protein G. Dan nanti akan saya bahas juga obat-obat dan juga beberapa contoh reseptor yang termasuk GPCR, misalnya adalah reseptor adrenergic dan reseptor cholinergic. Dan ini makasih adik-adik sudah mengumpulkan tugas ya dengan baik. Tadi sudah saya cek. Sudah merangkum, jadi apa yang saya sampaikan nanti bukan sesuatu yang hal baru lagi ya, jadi mudah-mudahan lebih cepat menangkap. Dan juga tadi adik-adik juga pasti sudah melihat video kalau ada itu ya, kesempatan, jadi semakin ini ya, semakin paham gitu harapannya. Oke, kita tahu kan lalu sudah membahas 4 jenis reseptor. 4 jenis reseptor masih ingat ya, ada GPCR, kemudian ada reseptor kanal ion, kemudian ada reseptor tyrosine kinase dan reseptor intraseluler. Sekarang kita bahas satu reseptor yang sangat penting, yaitu G protein coupled receptor. Nah, ini beberapa nama sinonim ya terkait GPCR. Dia juga punya nama 7 transmembran receptor atau 7TM receptor. Kemarin udah tahu ya, karena dia seperti ini 7 kali penembus membran, sehingga disebut juga sebagai 7 transmembran. Atau heptahelical, hepta kan 7 ya, 7 helix receptor. Atau serpentine receptor. Serpentine itu ular ya, jadi kita lihat tuh kayak ular melilit gitu, jadi sehingga disebut juga sebagai serpentine receptor. Nah, ini contoh GPCR itu adalah reseptor beta 2 adrenergic receptor. Ini artinya itu ya, beta 2 adrenergic receptor, reseptor adrenergic yang beta 2. Nah, kita coba menerjemahkan ya istilah bahasa Inggris ini ke dalam gambar. Kita lihat G protein coupled receptor. Nah, bacanya dari belakang ya. Jadi reseptor dulu, reseptor itu ini. Karena reseptor kan ini ya, reseptor. Lihat, coupled itu tergandeng ya, tergandeng protein G gitu. Nah, ini protein G. Oke ya. Nah, protein G ini ternyata terdiri dari 3 subunit. Jadi kita tahu ya, ada G alpha, G beta, dan G gamma gitu. Nah, mengapa sih dinamakan protein G gitu? Protein G dinamakan demikian karena dia apa, lihat tuh, terikat dengan si GDP gitu. Jadi G gitu ya, protein G itu dari siapa yang diikat itu GDP. Nah, berikutnya dia adalah trimeric ya, G alpha, beta, gamma. Nah, selanjutnya G alpha ini terbagi lagi menjadi 3 ya. Ada G alpha S, G alpha I, G alpha Q gitu. Jadi setidaknya ada 3 itu. Mungkin ada referensi lain yang bilang ada 4, ada 5, tapi yang setidaknya ada tahu ada 3. S apa? S apa? I apa? Q apa? S apa minimal? Pak Salsa apa S? Kalau I apa? Alpha Icar. I inhibitor, Pak. I inhibitory, S? Stimulatory, Pak. Stimulatory, oke ya. Jadi sangat gampang. Kalau Q nggak ada kepanjangannya ya. G alpha S, I itu mudah diingat. Oke, nah ini adalah menerjemahkan gambar ini. Jadi reseptor yang tergandeng protein G, yang mana protein G yang terdiri ada 3 subunit, alpha, beta, gamma, yang mana dinamakan protein G karena dia terikat GDP, dan G alpha A itu dibagi menjadi 3 S, I, dan Q. S, I, dan Q.
Oke ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Jadi udah tahu ya, ada 7 transmembran domain 1 sampai 7. Kemudian subunitnya ada subunit protein G, itu ada 3, alfa, beta, gamma. Kemudian mengikat tadi ya guanin. Nah, guanin tadi bisa berupa GDP atau GTP. Nah, kalau dari ujung N ke C-nya kalian pasti tahu ya, ujung N itu ujung awal, ujung C itu ujung yang terakhir. Jadi kalau nomor 1 itu nomor satunya sini gitu ya. Nomor ratusannya sekian, nomor 7 di dalam ternyata dia. Jadi dia terus gitu sampai ke C gitu ya. Nah, ini adalah protein G-nya, ada G alpha, G beta, G gamma. Kemudian dia terikat GDP dan kemudian diganti oleh GTP kalau dia aktif. Ini gambaran GPCR kalau dilihat dari atas ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 ini lihat dari atas. Kalau dilihat dari samping seperti ini. Gitu ya. Jadi ada perbedaan struktur ya. Kalau R itu betul aktifnya gitu ya. Jadi ada perubahan konformasi kalau dia udah aktif sama yang enggak. Jadi, yang membuat dia nanti kayak saklarnya itu on. Nah, apa menariknya dari GPCR? Ternyata GPCR itu menjadi target dari sekitar 30% obat-obat yang ada di dunia ini. Jadi misalnya di dunia ini ada 100 obat, nah 30-nya itu menarget pada GPCR. Berarti alangkah banyak ya, 3 sendiri gitu. Jadi kalau kalian bisa bayangkan setiap obat yang kalian minum, itu sepertiganya pasti berdasarkan GPCR. Ya. Jadi kalau habis belajar farma ini tahu gitu. Jadi ini GPCR. Nah, terus bagaimana nih mekanismenya? Nah, itu yang nanti kita mau bahas hari ini. Bagaimana obat-obat tadi bekerja. Nah, ini pengen tahu lebih detailnya pembagiannya. Jadi GPCR itu 33% atau 30%. Disusul oleh ini ya, yang ion channel, banyak juga ya, ion channel. Kemudian kinase, sedikit 3%. Kemudian nuklear reseptor, ini banyak juga. Nah, ini lainnya. Jadi ini pembagian distribusi. Enzim segala macam masuk di sini. Tapi ternyata GPCR paling besar. Nah, mengapa sih kok bisa demikian ini ya banyak gitu? Ya karena ternyata GPCR ada di mana-mana gitu. Terdistribusi di seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada GPCR. Jadi kita punya sekitar lebih dari 100 ini ya, 800 atau 1000 itu ekspresi reseptor dalam tubuh kita. Mulai dari atas nih di otak kita punya sistem saraf pusat ya, ada reseptor untuk serotonin, dopamin, asetilkolin, epinefrin, GABA, hormon-hormon, terus kemudian tiroid, dan di jantung ada asetilkolin, epinefrin, di lambung ada histamin, di ginjal ada vasopresin, di reproduksi ada LH, FSH, HCG, untuk kulit melatonin, di usus ada asetilkolin, di liver ada glukagon, di paru-paru ada epinefrin, dan ini ya termasuk yang di indera. Jadi di indera perasa, hidung itu ada juga reseptornya jenis GPCR, yaitu untuk merasakan odoran, bau atau taste rasa. Termasuk juga cahaya ya. Cahaya melatonin pun kita punya reseptornya di mata. Jadi itulah distribusi GPCR di tubuh kita. Jadi sangat luas sehingga banyak obat juga yang menarget ke sana karena diketahui GPCR juga terlibat pada banyak penyakit. Nah, sekarang masuk ke G alpha. Nah, seperti saya katakan tadi ya, G alpha dia bisa terikat dengan G protein dengan ini ya protein G itu bisa terikat dengan guanin, yaitu bisa berupa GDP atau GTP. Nah, protein G yang terikat GDP dia itu disebut sebagai kondisi inaktif. Nah, protein G yang terikat GTP dia disebut sebagai kondisi aktif. Oke ya, ingat. Jadi hijau itu kalau lampu kan berarti hijau itu nyala ya. Nah, itu berarti ini on gitu. Nah, kalau merah kan berarti berhenti. Nah, itu berarti dia off. Nah, GDP untuk menjadi protein G terikat GDP menjadi GTP. Nah, itu ada namanya adalah GEF ya, guanin exchange factor gitu. Jadi GEF gitu. Nah, lihat menukar ya exchange dari GTP menjadi GDP
sehingga protein G-nya menjadi terikat GTP dan ini aktif. Nah, dari protein G aktif ke ini itu perlu diinaktifkan juga ya, karena kalau udah selesai dia perlu dimatikan kembali. Nah, itu oleh namanya protein namanya GAP ya, GTPase Activating Factor GAP gitu. Nah, nanti GTP-nya akan dibuang fosfatnya sehingga jadi GDP. Coba si Zahra tahu nggak GDP kemajangannya apa? Izin untuk GDP itu singkatannya guanin D guanin difosfat. Oke, guanin difosfat gitu ya. Guanin difosfat. Kalau di fosfat berarti fosfatnya berapa? Di Zahra. Izin fosfatnya Pak? Kan GDP. Izin 2. Fosfatnya 2 ya, kan D2 atau D gitu. D. Ya. Kalau GTP kemajangannya apa? GTP. Guanin trifosfat. Oke, trifosfat. Fosfatnya ada berapa? Sin 3, Pak. 3 gampang ya, 3 segala macam itu trifosfat. Jadi jangan sampai nggak tahu GDP dan GTP. Jadi kalau GDP ke GTP dia ditukar, kalau dari GTP ke GDP fosfatnya dibuang, kan dari T3 dibuang 1 jadi 2, jelas ya. Jadi ini mekanisme. Nah, sekarang lihat ke sini. Protein G yang dia aktif, dia banyak sekali ya bisa menimbulkan respon, bisa ke pensinyalan siklik AMP, kemarin sudah kita bahas ya, CAMP, second messenger. Itu semua soal kemarin lolos semua ya, jadi tahu semua. Jadi berhasil. Maksudnya kalian tahu CAMP adalah second messenger. Kemudian ada pensinyalan IP3 dan diasetilgliserol gitu. Kemudian ada pensinyalan MAP kinase, kemudian fosfatidilinositol 3 kinase, PLD signaling, redox signaling, cytoscalar remodeling, ion channel modulation. Kalian masih ingat ya? GPCR kan artinya bisa juga ke ion channel ya, yang ke kiri itu. Nah itu. Jadi ini adalah signaling respon dari GPCR. Tapi untuk hari ini kita bahas 2 saja ya. Jadi ada CAMP signaling dan IP3 DAG signaling. Itu yang sesuai di buku tulis pun yang dibahas cuma 2. Oke, ini bagaimana sih switch ya dari GDP menjadi GTP? Kalian ingat ya, siapa yang melakukan switch dari GDP menjadi GTP? Mal proteinnya apa? Siapa yang menukar GDP menjadi GTP? Izin guanin exchange factor, Pak. Oke ya, GEF ya, GEF. Iya. Ya ditukar. Nah ini perlu bentuknya ya. Jika dia terikat GTP bound ini ya, on state ini off itu. Nah kita lihat kan GTP berarti dia punya fosfatnya 3 ya gitu. Jadi kalau ibaratnya on itu sakarnya kayak gini gitu. Jadi karena ada fosfatnya ini ya, jadi dia kayak ada yang narik gitu. Nah ini adalah bentuk si aktifnya. Ini bentuk yang on-nya gitu. Jadi karena ada ingat GTP sehingga kayak ke ini ya, kayak strukturnya on gitu. Nah tapi jika terikat GDP, nah ini karena fosfatnya nggak ada satunya ya. Nah jadi kan fosfat kan ada 3 kalau GTP. Nah ini nggak ada. Nah jadi nggak ada yang narik ini lagi gitu. Nah ini disebut sebagai off gitu. Jadi ini penggambarannya. Jadi protein kalau dalam bentuk on seperti ini karena dia ada fosfat yang membuat strukturnya jadi on gini ya. Nah itu. Jadi ini gambaran molekulernya kayak gitu. Nah sekarang ini ringkasannya ya, kita bahas hanya 2, ada signaling CAMP dan signaling IP3 diasetilgliserol. Nah kita punya reseptor GPCR itu ada banyak ya, ada lebih dari 1000, contohnya ada reseptor adrenergic, reseptor dopaminergic, reseptor opioid, reseptor sensori, ada rhodopsin, olfactory taste, kemudian ada glycoprotein hormon, lipid, dan banyak molekul kecil. Ini adalah reseptor-reseptor untuk GPCR. Nah,
Tadi kan dia tergandeng sama protein G, ya kan, setuju? Ya. Protein G ada berapa subunit? Ada Sekali lagi. 3. 3, oke. Apa dan apa? Alfa, beta, dan gamma. Oke, alfa, beta, gamma. Jadi lihat, alfanya dia sendiri pun nanti dia dibagi menjadi 15, subunit ada beta, subunit gamma ada 12. Tadi dari jenisnya tadi alfa minimal kalian tahu ada 3. Alfa apa aja? Alfa I, S, dan alfa G. Ya, alfa Oke, Q. ya. I, A, S, Q ya, jadi alfa. Nah, berikutnya ini ada efektor. Efektornya bisa tadi ada nilai siklase, tapi ini belum saya sebut ya. Jalur apa ada siklase. Mau ada fosfolipase C dan lain-lain. Dan juga ada kanal ion potasium dan kalsium. Ini efektornya. Sekarang kita masuk ke aktivasinya. Nah, ini kondisi GPCR kalau dia terikat antagonis dia akan disebut sebagai inaktif. Tapi kalau dia terikat agonis maka dia akan aktif. Nah, sekarang kita bahas yang dari perubahan dari inaktif menjadi aktif. Oke, aktif dia terikat agonis. Ini reseptornya aktif. Kemudian ada protein G, alfa, beta, gamma. Nah, yang perlu kalian tahu, alfa, beta, gamma kalau dia aktif, dia itu akan terdisosiasi gitu ya. Jadi pertama kalian tahu dia akan terdisosiasi. Artinya alfa akan pisah ya dari beta dan gamma. Kita lihat tuh beta gamma tetap berdua, alfanya pisah gitu. Nah, alfa ini kemudian dia terikat sama GTP, ada alfa S GTP, alfa I GTP, alfa Q GTP, alfa 12 13 GTP. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Jadi, ketika dia aktif, beta gamma akan lepas terdisosiasi dari alfa. Nah, alfanya nanti yang bekerja ke efektor kayak gitu ya. Nah, masuk ke sini. Efektornya tadi ada adenyl siklase. Kemudian itu ya untuk S dan I dia sama adenyl siklase, tapi untuk Q dia adalah fosfolipase C. Jadi beda ya. Untuk 12-13 dia adalah ROGEF. Untuk yang beta gamma ini tambahan ya. Itu adalah ion channel. Nah, jadi perlu kalian tahu ada minimal 3 ya, ada S, I, dan Q. Nah, untuk yang S dia adenyl siklase, I adenyl siklase, Q PLC. Nah, ini bedanya. Untuk S dan I, kita tahu ya kalau S adalah stimulatori dan I adalah inhibitori, maka masuk akal nih CAMP-nya dia akan meningkat kalau di S. Tapi kalau untuk yang I, dia menghambat CAMP. Bisa diikuti ya, jadi sangat mudah. Nah, yang lainnya pengaruhnya bisa banyak, nanti akan saya jelaskan. Oke, ini gambar representasinya. Kita lihat masuk ke jalur pertama, yaitu adalah adenyl siklase, jalur adenyl siklase atau jalur AC. Lihat, jadi ini adalah GPCR, dia terikat ke agonis, oke ya. Kemudian beta gamma dan G alpha S, beta gamma akan lepas dari G alpha A-nya. Kalau udah aktif, G alpha akan terikat GTP ya. Nah, lihat, dia akan berikatan dengan namanya adenyl siklase. Nah, adenyl siklase itu adalah suatu enzim ya. Suatu enzim yang mengubah apa dari apa. Kemarin masih ingat nggak? Enzim yang mengubah menjadi secondary messenger. Apa menjadi apa? ATP menjadi CAMP. Oke, jadi yang mengubahnya ternyata itu adalah adenyl siklase gitu. Ini baru muncul hari ini ya. Kalian kemarin belum saya jelaskan tentang adenyl siklase. Nah, itu adalah enzim yang mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, ini kalau S dia meningkat, kalau di I dia dihambat. Jadi bedain di situ. Nah, ini beberapa hormon yang dia adalah G alpha S dan G alpha I. Jadi kalau G alpha S contohnya ada epinefrin, glukagon, ACTH, ini adalah hormon stimulatori. Nah, tapi kalau PGE, prostaglandin E, adenosin, dia adalah hormon inhibitori. Jadi dia G alpha-nya beda. Nanti pun efektornya beda. Nah, ini contoh klasik pensinyalan G. Jadi ini yang kalian perlu tahu ya. Jadi ada suatu agonis nempel, G alpha S
terikat GTP, beta gamma akan pisah, kemudian G alpha S akan mengaktifkan adenosiklase, kemudian dia akan mengubah ATP menjadi CAMP, terjadi peningkatan CAMP. Nah, berikutnya ini penting, CAMP akan mengaktifkan namanya PKA. Ingat aja ya, CA berarti PKA. Gitu. Jadi CAMP itu mengaktifkan PKA. Nah, PKA nanti akan menghasilkan respons seluler. Nah, beta gamma pun bisa membuat respons seluler melalui efektornya apa tadi kalau beta gamma? Masih ingat nggak? Lihat apa itu? Beta gamma, efektornya apa? Kanal ion, Pak. Kanal ion, oke ya. Jadi jangan lupa. Oke, selanjutkan. Nah, sekarang bagaimana sih adenosiklase tadi mengubah ATP menjadi CAMP? Nah, sekarang kalian perlu tahu nih, struktur dari ATP. ATP kalian tahu ya, adenosin trifosfat. Jadi ada basa nitrogen, ada gula, kemudian ada fosfatnya 3. Ini adalah ATP. Jelas? Nah, kemudian adenosiklase. Nah, adenosiklase dia mengubah, lihat, fosfatnya dihilangkan 2 ya. Nah, kemudian CAMP kan artinya siklik adenosin monofosfat. Berarti fosfatnya berapa? Sin 1, Pak. 1, ya kan mono 1 ya. Sehingga ini lihat fosfatnya 1, tapi ada yang unik ya, siklik gitu. Jadi dia dibentuk lingkar gitu ya sisinya. Nah, inilah struktur dari CAMP. Nah, jadi ini ya pengubahan ATP menjadi CAMP. Nah, CAMP inilah yang berikutnya menjadi second messenger. Nah, kalau tadi saya bilang CAMP mengaktifkan protein apa tadi? Selanjutnya. Yang tadi ada hurufnya yang sama. CAMP akan mengaktifkan apa protein berikutnya? Kinase Ah, PKA ya, protein kinase. Ya, bagus. Nah, ini dia. CAMP mengaktifkan PKA. Nah, PKA itu ternyata dia sama ya, dalam bentuk inaktif dan dalam bentuk aktif. Nah, dia punya subunit namanya C katalitik atau R regulatory. Nah, kalau dia dalam bentuk inaktif itu seperti ini, jadi dia berikatan. Nah, CMP yang merah ini ya. Nah, CMP nempel pada R. Lihat, R dia punya sisi buat kayak ini beratnya gembok ya. R itu punya mata gembok, yang CMP adalah kuncinya. Dia akan menempel pada R. Nah, berapa CMP yang nempel pada PKA? Pak. Coba Balkis. 4. 4. Gampang. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 CMP yang nempel. Nah, setelah itu dia lepas ya. C lepas dari R-nya. Nah, inilah tanda dari PKA-nya itu aktif. Jadi setelah ditempeli CMP dia akan aktif. Nah, berikutnya ngapain sih peran CAMP itu? Nah, itu ternyata banyak ya. Coba lihat. Cellular respond to hormone induced rise in CAMP in various tissue. Jadi berbagai macam efek ketika ada peningkatan CAMP di berbagai jaringan. Kita lihat, ternyata dia CAMP itu dia kalau terjadi peningkatan, dia bisa mempengaruhi jaringan adiposa, liver, ovarian, follicle, cortex adrenal, muscle kardiak, thyroid gland, kemudian tulang, otot polos, intestin atau usus, ginjal, platelet itu. Jadi hampir semua ya itu kena pengaruh kalau dia ada pengaruh CAMP. Nah, siapakah yang menginduksi dari peningkatan CAMP untuk di adiposa? Tadi ya sudah saya katakan untuk di adiposa dia ada epinefrin. Kan tadi stimulatori, ingat aja kalau rise berarti stimulatori G alpha-nya. Epinefrin ACTH glukagon. Di liver dia ada epinefrin glukagon. Kalau di follicle FSH-LH dan seterusnya. Jadi ini adalah kayak hormon-hormon yang dapat meningkatkan CAMP. Artinya jika epinefrin nempel pada GPCR, dia akan mengaktifkan
level dari CAMP. Nah, ini adalah efeknya. Di jaringan adiposa, jika CAMP meningkat, dia akan meningkatkan hidrolisis dari trigliserida. Kemudian menurunkan uptake amino acid. Nah, untuk yang di liver, dia meningkatkan konversi glikogen menjadi glukosa, inhibition glikogen sintesis, meningkatkan uptake amino acid, meningkatkan gluconeogenesis atau sintesis glukosa dari asam amino. Coba kita bedah ya, baris 1 dan 2 aja. Terutama mungkin baris kedua ya, liver. Liver itu hati ya. Hati kalau ada epinefrin meningkat, dia justru meningkatkan konversi glikogen menjadi glukosa. Ini tadi saya bilang epinefrin itu stimulatornya apa inhibitornya? Gambar yang tadi loh. Ingat deh, epinefrin masuk yang mana? Stimulator, Pak. Oke, stimulatori. Kok mikrofonnya hidupin aja nggak apa-apa ya? Oke, kemudian dia stimulatori. Coba kita lihat efeknya. Coba si Salsa baca. Dia apa yang pertama ini? Efeknya? Meningkatkan konversi glikogen ke glukosa, Pak. Ke glukosa. Nah, kalau sel aktif itu butuh glikogen atau glukosa? Kalau kita sedang belajar sekarang ini ya, liver kalian itu kalau kita sedang aktif ya, belajar berpikir seperti ini, kita itu sangat butuh glukosa ya. Jadi neuron sel saraf kita itu sedang aktif sekarang. Dia butuh glukosa untuk bisa berpikir. Nah, berarti di liver dia menyediakan tuh glikogen untuk fosfornya itu dipecah menjadi glukosa. Kalau kalian belum makan, maka glikogennya akan dipecah menjadi glukosa. Oke ya, jelas. Nah, karena kita lagi mau aktif ini gitu, sehingga glikogennya diubah jadi glukosa. Ingat, glukosa itu adalah molekul yang sangat penting buat sel beraktivitas ya. Kalian ngapa-ngapa itu butuh glukosa. Coba berikutnya, Faizah baca yang kedua. Menghambat sintesis glikogen, Pak. Oke, kalau menghambat sintesis glikogen tujuannya buat apa itu? Biar ngapa kok sintesis glikogennya dihambat? Supaya glukosanya meningkat, bukan, Pak? ya supaya glukosanya tetap banyak ya, karena kan lagi aktif ya. Jadi glikosanya jangan diubah dulu ke glikogen gitu. Jelas ya? Coba berikutnya, increase in amino acid uptake. Arti bahasa Indonesianya apa? Fadilah coba. Meningkatkan Asam amino, uptake asam amino. Uptake asam amino. Nah, ngapa ditingkatin uptake asam aminonya? Supaya glukosanya meningkat. Melalui proses apa? Bawahnya tuh baca berikutnya. Gluconeogenesis. Nah, apa gluconeogenesis? Sintesa glukosa dari asam amino. Oke, jelas ya. Jadi ketemu di sini. Uptake-nya ditingkatkan dan juga lihat tuh increase gluconeogenesis. Jadi semua sama mengarah ke glukosa gitu. Jadi sangat mudah ini proses biokimia. Kalau di liver epinefrin. Jadi ingat ya, itu prosesnya. Dan kalian perlu kalian ingat juga kalau gluconeogenesis berarti kan gluconeo ya. Jadi genesis itu pembentukan glukosa, neo berarti bukan dari molekul ini ya, bukan dari senyawa non gula yaitu contohnya asam amino gitu. Itu kan gluconeogenesis. Kalau glikogen ke glukosa itu namanya kalau dipecahkan berarti lisis ya, berarti glikogenolysis gitu. Kalau glikolisis itu glukosanya dipecah. Jadi kalian nggak usah bingung. Oke ya, kita mungkin 2 saja ini cukup. Nanti kalian bisa pelajari berlanjut. Dan ini yang perlu kalian tahu tentang di liver.
Nah, sekarang proses bagaimana mekanismenya ya terkait tadi misalnya adalah PKA tadi kita ingat. Oke, misalnya ini adalah signal molekul ya. Coba pelan-pelan. Molekul signal ini contohnya tadi adalah epinefrin. Jelas ya, epinefrin pelan-pelan coba. Kalian pahami, kalian harus bisa memahami. Epinefrin nempel pada reseptor GPCR, kemudian lihat hijau ini G apa ini? GTP. Gimana? Yang hijau ini apa ini? Yang hijau itu ini GAP. Oh, kok GAP? Bukan GAP. Alpha. G alpha itu. Kan Ya. terikat GTP kan iya, subunit ya. Subunit G alpha karena dia terikat GTP. Ini activated alpha subunit atau G protein. Kita lihat nih, ada adenosiklase ya, nempel. Nah, lihat apa tadi yang diubah? ATP menjadi CMP, jelas ya? Ini ATP menjadi CMP. Ini PKA yang coba tadi ada dua komponen R dan C ya kan? Yang biru apa yang abu-abu apa itu berarti? Siapa yang R, siapa yang C? Abu-abu yang R, Pak. Yang biru. Abu-abu yang R. Oke, gak kebalik. Coba cek lagi. Berarti Yang biru. yang biru cocok nggak? Masa iya? Yang aktif itu si R-nya apa si C-nya sih? Si C-nya, Pak. Kok bisa? Yang C-nya ya? Kalian tahu dari mana? Oke, yang ini berarti si R ya? Iya bukan? Iya, Pak. Iya kan? Yang terikat sama si CMP kan si R. Nah, yang aktif yang C ternyata. PKA CAMP. Iya, activated PKA itu yang ini, yang C itu ya. Subunit yang C. Oke ya. Nah, PKA yang aktif kemudian dia masuk ke mana ini? Ini ada membran lagi yang lain. Ini apa ini? Dalam ini. Itu lo tinggal baca itu loh. Apa itu? Nukleus, Pak. Nukleus. Nukleus itu apa bahasa Indonesianya? Inti sel. Dia inti sel. Oke, berarti activated PKA dia masuk ya melalui pori ke nukleus. Nah, lihat di sana ada namanya faktor transkripsi, namanya CREB. Nah, CREB itu kemudian lihat kinase kan dia namanya protein kinase A. Berarti kalau kinase artinya apa? Fosforilasi. Fosforilasi, bagus. Lihat ya, tuh. Fosforilasi. Jadi si CREB tadi lihat dia dikasih fosfat sama si PKA gitu. Nah, kemudian diikat lagi sama CBP. Nah, akhirnya terus dia nempel di CREB binding element. Setelah itu dia akan punya gen target. Nah, gen target tadi akan menjadi proses berikutnya adalah transkripsi, kemudian menjadi translasi dan menjadi new protein. Oke. Siapakah new protein ini? Kalau tadi adalah epinefrin yang ada di liver. Apa? Coba Gina. Protein apa yang dihasilkan dari penempelan epinefrin sampai bawah jika itu terjadi pada liver? Berarti itu satu enzim ya. Ingat aja new protein itu enzim. Enzim apa yang terlibat kalau tadi ada epinefrin nempel pada GPCR yang di liver?
Coba Fikar. Ya, gimana? Adenylat siklase bukan, Pak? Ya, dari kelas kan udah selesai di atas. Ini loh, dari kelas kan di sini. Saya tanya enzim tuh, lihat dari kelas itu udah jauh ini, udah di atas. Ini ya, selesai dia. Sekarang bawah. Kan coba kalian ingat tadi, perannya kan di sini kan, coba lihat. Liver, epinefrin meningkatkan glikogen untuk glukosa, ya enggak? Nah, berarti enzim yang dihasilkan di sini itu enzim yang apa? Enzim yang dibutuhkan untuk kalau perannya tadi. Coba Fikar. Ya, Pak. Apa jawabannya? Untuk glikogenesis, gluconeogenesis. Oke, bagus, bisa enzim untuk gluconeogenesis karena tadi perannya kan bisa prosesnya gluconeogenesis kan gitu. Oke, masuk ya. Berarti ini enzim-enzim yang dihasilkan untuk proses tadi meningkatkan di apa tadi pemecahan glukosa dari glikogen atau pembentukan glukosa dari non gula gitu. Jadi itu artinya gitu. Nah, ini jawabannya sih apa Fikar ya. Coba perhatikan sini pelan-pelan ya. Regulation of glycogen breakdown and synthesis by CAMP in liver and muscle cell. Kita ingat tadi CAMP-nya sudah meningkat mulus untuk pecah menjadi glukosa. Oke ya. Atau glikogen sintesisnya itu dihambat kan tadi ingat ya kan mau glikogennya mau tinggi, apa glukosanya mau tinggi sehingga glikogennya dihambat. Nah ini ternyata Fikar lebih detailnya. Apa tadi CAMP PKA dia akan mengaktifkan enzim ini gitu. GPK. GPK itu glikogen fosforilasi kinase. Dan nanti jika GPK tadi dia aktif, dia akan memfosforilasi glikogen fosforilase menjadi GP terfosforilasi dan akhirnya lihat inilah yang memecah glikogen menjadi glukosa. Jelas belum? Jadi ternyata reaksinya berurutan. Kalian kan udah belajar biokimia ya, ini harusnya udah khatam nih kalian proses glikogen menjadi glukosa atau dari glukosa menjadi glukogen gitu. Ini kalian udah tahu proses ini sehingga di formulnya lihat di atasnya lagi siapa yang mengatur dari glikogen fosforilasi kinase tadi? Oh, ternyata adalah epinefrin. Udah ketemu sambungannya belum sekarang? Geleng-geleng. Oke, udah. Oke ya. Jadi kalau yang ini CAMP menurunkan coba ya, sudah ini dulu. Yang jelas ini adalah pembentukan peningkatan stimulasi glikogen. Oke, CAMP ternyata perannya luas. Tadi kalian ingat ya alfa beta gamma, kemudian alfa S GTP menjadi GTP, efeknya positif pada adenylat siklase, menghasilkan CAMP. Tapi kalau inhibitori dia menghambat CAMP. Nah, CAMP tadi perannya adalah ke PKA. Nah, ini sudah saya jelaskan. PKA tadi larinya bisa ke CREB. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Bisa ke CREB. Bisa juga ke yang lain-lain. Ke PDE. Fosfodiesterase ya. PDE nanti dia akan mengubah CGMP menjadi 5-GMP. Ini perannya untuk vasodilator. Atau ke tadi ke CREB, ke F26P2 fosfatase, lipase, fosforilase kinase. Tadi kita sebut ya. Oh bukan, beda. Dan lain-lain gitu. Jadi ini adalah peran CAMP, PKA dan perannya banyak. Yang perlu kalian tahu minimal ini ya, CREB ya. CREB nanti yang ke gula-gula tadi. Oke, itu adalah jalur signaling untuk CAMP atau adenylat siklase. Ada dua berikutnya yaitu adalah jalur fosfolipase C. Nah,
Fosfolipase C itu diartikan oleh G alpha Q. Nah, G alpha Q ini agak berbeda. Jadi tadi ada ligan nempel, kemudian GTP G alpha berikatan. Nah, ininya beda ya enzimnya. Kalau tadi adenosindikase ya ini PLC. Nah, PLC ini dia mengubah namanya PIP2 menjadi IP3 dan diasetil gliserol ya. PIP2 itu apa sih? PIP2 itu lihat, dia nempel di membran satu fosfatidil inositol 4,5 bifosfat ya. Fosfat ada ini adalah inositol PIP2 kemudian dipecah oleh PLC. Nah, menjadi diasetil gliserol dan IP3. Jadi lepas tuh ya. Diasetil gliserol ini IP3. Nah, IP3 berikutnya dia nempel pada reseptornya. Nah, reseptornya itu ada di membran retikulum endoplasma gitu. Udah lihat ya, IP3 nempel pada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu adalah tempat penyimpanan si kalsium. Nah, kalau udah nempel, maka kalsiumnya akan lepas gitu, akan keluar. Nah, kalsium berikutnya akan mengaktifkan namanya PKC. Ingat ya, kalau tadi adalah CAMP PKA, kalau kalsium PKC. Ingat aja C, ini C gitu ya. Berarti PKC, PKC berarti kalsium. Atau bisa juga diasetil gliserol bisa juga mengaktifkan PKC. Jadi kalau ingat aja PLC, second messenger-nya adalah diasetil gliserol dan IP3, nanti proteinnya diaktifkan itu adalah PKC. Ya. Nah, ini perannya juga banyak, ada jaringannya, ada hormon yang menginduksi peningkatan IP3 dan responnya. Ini seperti tabel yang tadi. Ini ada di organ pankreas, liver juga ada, mast cell, dan lain-lain. Nah, tapi hormonnya beda. Kalau yang tadi adalah epinefrin, yang sini adalah kebanyakan asetilkolin. Ini responnya bisa mensekresi enzim digesti seperti amilase dan tripsinogen, mensekresikan amilase, insulin, kontraksi, dan lain-lain. Nah, ini adalah peran IP3 dan kalsium. Nah, ini ada jalur fatotranskripsi, ada namanya NFAT, yang itu dipicu oleh kalsium. Jadi ini adalah NFAT, yang mana kalsium jika nempel ini sama ya, kalsiumnya nempel ada 4. Nah, itu. Nah, nempelan kalsium, nah berikutnya dia akan berubah konformasi. Nah, berikutnya dia akan mengikat namanya kalmodulin ya. Kalmodulin nanti yang perannya untuk pergerakan bisa gitu. Jadi kalau kontraksi dia butuh kalmodulin. Nah, itu berarti dimediasi oleh si fatotranskripsi NFAT. Nah, ini contoh lebih detailnya. Kita lihat di sini ya. Ini untuk sel imun ya, tapi kalian bisa paham sekarang. Coba ini atasnya suatu reseptor, kemudian ini ada namanya PLC. PLC mengubah apa menjadi apa? Coba, Alendra ada nggak ini? PLC enzim yang mengubah apa menjadi apa? Itu ada tuh tulisannya. Enzim PIP2 menjadi G, Pak. Di AG. Dan IP3. Oke, 3. PIP2 bukan enzim ya. PIP2 itu senyawa kimia. PLC mengubah PIP2 menjadi DAG dan IP3. Kemudian IP3 nasibnya gimana tuh? Masuk ke retikulum endoplasma. Oh, nggak masuk, dia nempel pada reseptornya. Nempel pada reseptornya di retikulum endoplasma. Setelah dia nempel, apa yang terjadi? Membuka jalur kanal. Kanal apa? Kanal CA2+. Ya, kalsium. Oke ya. Kalsium tadi berikutnya akan mengaktifkan protein apa? Kalmodulin, Pak. Sebelum kalmodulin tadi ada PKA ya, protein kinase A. Gitu. Oke, kalau di sini dia ke kalmodulin juga oke. Nanti akan nempel 4 sebanyak 4. Nanti berikutnya akan mengaktifkan NFAT, yaitu sama fosfatidil. Oke, ini contoh-contoh tadi kan saya sebut ada asetilkolin ya. Asetilkolin kalau
di pembuluh darah efeknya apa sih gitu. Nah, ini ternyata efeknya gini. Acetylenol level pada sel ini, sel epitel, dia ada GPCR acetylenol. Sama ini ya, fosfolipase C akan mengubah PIP2 menjadi IP3 deacetylenol. IP3 nanti akan mengaktifkan jalur kalsium kalmodulin. Nah, ini efeknya bercabang ke sintase NO gitu. Nah, sintase NO tadi akan mengubah arginin menjadi citrulline dan NO. Nah, NO itu yang perannya sebagai nitrit oksid ya, perannya sebagai vasodilator atau membuat dia relaksasi otot polos gitu. Jadi otot jantung itu masuk otot polos ya. Nah, itu dia adalah pengaruh karena lewat NO dan dia diinisiasi oleh si acetylenol. Oke, ini beberapa penyakit terkait GPCR. Ada ke mana? Ke sakit saraf, kejiwaan, schizofren, depresi, hipertensi, asma, melanoma, dan retinitis pigmentosa. Jadi banyak. Nah, ini mau kita bahas pekan depan ya. Ke obat-obat yang berpengaruh pada renin angiotensin. Ya, pekan depan kita bahas. Oke, hari ini kita akan bahas ke dua reseptor yang sudah kalian rangkum, yaitu ada si acetylcholine dan adrenalin. Oke, sebelum saya masuk ke reseptor, silakan ada pertanyaan. Gimana? Kalian pusing nggak atau jelas? Apa, Fikar? Gimana, Kar? Pusing, Pak. Semoga nanti paham sendiri lah. Pusingnya karena banyak jalur atau apa ya? Ya, banyak kata-kata asing juga. Kata-kata asing. Padahal di buku udah ada loh itu. Yang saya ceritakan dari buku semua itu. Ya, di buku juga asing, Pak. Ya, makanya ya. Memang namanya apa ya? Menyerap ilmu itu butuh tenaga. Makanya kalau jadi mahasiswa itu kerja keras, karena kuliah itu nggak gampang. Kalau SMA kan tinggal duduk, materinya itu, kuliah tuh enggak. Jadi alangkah banyak yang dibaca, ilmu yang kudu diserap gitu. Jadi ya itu supaya kalian kan mau naik tingkat derajatnya ya. Jadi mau jadi sarjana itu ya ini kerja keras. Kerja kerasnya nggak suruh nyangkol, nggak suruh belajar gitu. Jadi baca kuliah gini. Nanti sampai selesai kuliah nanti dengerin lagi videonya, terus dilengkapi, dipahami lagi. Belum jelas, tanya saya boleh, baca buku lagi boleh. Gitu. Ya, ini Alfekar ini baru GPCR kita ketemu 2 kali ya, jadi pekan ini sama pekan depan masih GPCR, jadi dinikmati GPCR. Kalau pekan depan kita lebih fokus ke obat-obat dan reseptor spesifik ya, kalau sekarang yang umum. Oke, kita masih ada waktu 15 menit. Semoga cukup. Ya, ini saya ambil rangkuman dari Dava ya, karena rajin sekali si Dava sudah ngirim pagi-pagi. Saya buka, bagus ya, jadi saya buka buat contoh ini. Oke, si Dava sudah merangkum bagus sekali ya. Jadi dia sudah menceritakan GPCR, trimeric ya, tadi udah. GPCR termasuk metabotropik ya, karena dia GPCR tadi ya. Terus kemudian second messenger, tadi udah. Kalau udah familiar, dia mana sih Dava? Coba mukanya mana Dava? Mana Dava? Ada nggak? Halo? Ada, Pak. Oke ya. Oh. Oke, ini Dava bagus sekali ya. Jadi kalian udah tahu ya, Dava itu ada second messenger, CAMP. Kalian kalau minggu lalu kamu tahunya cuma CMP gitu. Terus sekarang udah tahu ya PKA, DAG, IP3, PKC, kalsium udah saya bahas semua kan tadi barusan. Ya, jadi sekarang udah tahu. Second messenger yang terlibat semuanya ini kalian udah tahu jalurnya.
Oke, sekarang udah tahu juga tuh ada jalur adrenalklase, ada jalur fosfolipase. Tuh tadi adrenalklase dia mengubah AT jadi CMP. Ini udah tulis. Kemudian fosfolipid tadi ya PIP2 menjadi IP3 dan diacilgliserol. Tadi udah ada sebutkan juga protein G ada 3 GS, GI, JQ. Yang GSI terlibat ke adrenalklase, cuma dia adalah mengaktifkan. Kalau I dia menghambat. Nah kalau Q dia adalah fosfolipase, beda ya. Nah untuk adrenalklase tadi subunit alfa lepas dari itu ya, kemudian diangkat GTP, terjadi pertukaran. Nah berikutnya lihat mengubah ini ya, AC akan mengubah ATP menjadi CMP. Nah CMP tadi akan mengaktifkan nih PKA, jelas ya PKA. Kemudian mengkatakan fosforilasi, ingat protein kinase A sehingga fosforilasi dan menimbulkan aktivitas. Contohnya tadi adalah gluconeogenesis, kemudian glikogenolisis gitu. Nah untuk penghentian tadi ada ini ya fosfodiesterase, CMP hidrolisis atau tadi GAP juga bisa ya. Ini ada contoh menarik yaitu adalah toksin kolera. Ini adalah suatu toksin yang dihasilkan oleh bakteri kayaknya. Nah kalau yang terjadi kalau orang terkena kolera kan dia diare ya. Nah diare itu artinya si subunit alfa itu tidak mampu menghidrolisis GTP sehingga dia aktif terus kan ya. Jadi malah jadi penyakit bisa jadi. Oke, CMP mengaktifasi PKA jelas ya. CA berarti PKA gitu. Jadi kemudian PKA ngapain? Tadi antimetabolisme, misalnya metabolisme glukosa, glikogen tadi sudah saya jelasin. Lewatin aja. Nah, sekarang jalur fosfolipase. Dedikatnya adalah G alpha Q. Fosfolipase C mengubah nih ya PIP2 menjadi IP3 diacilgliserol, jelas. IP3 akan berikatan dengan reseptor spesifik pada retikulum endoplasma yang terkait dengan kanal kalsium. Nah, kalsium tadi akan lepas ke sitosol dan kalsium berikutnya adalah kadar C antaselularnya meningkat, oke ya. Nah, DAG kalsium itu nanti larinya bisa ke aktivasi ini ya PKC. Kalsium PKC gitu ya. Jadi sangat jelas. Kalsium juga bisa ke kontraksi otot, pelepasan neurotransmitter, eksositosis. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, itu ya yang kita sudah mau apa yang nanti pun akan dibahas lebih detail di Bu Heni, cuma saya berikan overview sekarang. Oke, reseptor acetylcholine kemarin ada 2, ada nikotinik dan muskarinik. Nah, untuk yang GPCR itu adalah yang muskarinik ya. Jadi kemarin lalu sudah saya bahas ya, muskarinik. Nah, terdistribusi luas di seluruh bagian tubuh, mendukung fungsi vital, utamanya saraf simpatis. Oke, ingat ya. Kan kita ada 2 saraf tepi, ada simpatis dan parasimpatis. Muskarinik itu yang simpatis. Nah, subtipenya ada 5, gampang M1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang ganjil ini, ibaratnya bilangan primanya itu ya, dia ke G alpha Q. Tapi jika yang genap, dia ke G alpha I. Jelas di sini, Dava. Jadi gampang diingat. Ya, yang ganjil dia ke GQ, kalau yang genap dia ke G alpha I. Ingat. Nah, kemudian M1, M2, M3, M4, 5 ini distribusinya. Kalau M1 dia di korteks hipokampus ganglia simpatik, M2 di jantung, CNS otot polos, M3 eksokrin cerna, otot pernapasan, mata. Nah, mungkin nggak semua kalian perlu tahu, tapi ingat saja utamanya ya, kalau pernapasan ini otot polos pernapasan ini penting. Itu adalah di M3. Di jantung ada M2. Minimal 2 itu yang perlu kalian tahu. Oke ya, jadi M2 jantung, CNS, M3 otot polos pernapasan. Nanti kaitannya karena ada obat yang bertarget ke M3. Oke ya, ingat tadi yang ganjil ke adalah GQ, berarti diaktifasi PLC. M2, M4 dia adalah adrenalklase, CMP, tapi dia yang inhibisi. Nah, perannya sekarang M1 dia kognitif memori, M2 denyut jantung ya, tadi karena di jantung, M3 karena di mana? Ke tadi otot polos ya, otot polos apa tadi? Pernapasan, nah ini dia. Kontriksi otot polos bronkus, ini ya. Makanya perlu kalian tahu. M4 buat analgesia, dopamin pada penyakit schizofren dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa agonis. Agonis itu artinya yang nempel kemudian aktif ya. Rata-rata belum jadi obat, jadi masih dalam mengembang. Nah, untuk M2 lihat tuh, pada otot jantung. Oke, jadi ingat. Aktivasinya, nah karena tadi kan dia
M2 I apa S atau justru Q? Apa? Apa? J alpha I. apa? Alpha I. Alpha I. Nah, lihat karena dia J alpha I, dia menurunkan ya. Jadi karena CMP-nya turun, menurunkan kecepatan kontraksi maupun frekuensi denyut jantung. Mekanismenya kalau dia berkaitan dengan reseptor dengan M2, nah lihat J alpha I ya, menghambat energi siklase sehingga nanti ini ternyata beta gamanya yang beraksi membuka kanal ion kalium. Nah, terjadi hiperpolarisasi dan akhirnya mengurangi frekuensi kontraksi denyut jantung. Kemudian menghambat pembukaan kanal kalsium sehingga pemasukan cairan berkurang dan kecepatan masuk tertentu berkurang. Ini mekanismenya jika pada otot jantung. Jadi makanya kalian perlu ingat ya, M2 ingat jantung dan dia adalah menurunkan kekuatan kontraksinya. Itu yang perlu kalian tahu untuk M2. Nah, untuk M3 saya bilang tadi dia ke otot polos pada bronkus ya. Jadi tadi dia otot polos ya. Kemudian jalurnya lewat cos polipase C. M3 banyak menjadi target aksi obat. Nah, ini adalah obat-obat untuk PPOK, bronko apa itu ya, bronkodilatasi ya, bronkodilator. Ada contoh ipratropium bromid, tiapropium bromid, tropium dan sulfenazine. Nah, untuk agonisnya adalah pilocarpin. Coba ipratropium, triotropium, dia agonis apa antagonis? Itu ada tuh. Agonis apa antagonis? Antagonis, Pak. Antagonis. Tadi untuk yang ini dia mengapa perlu diantagonis untuk M3? Kita ingat jalurnya pakai jalur apa tadi? J alpha apa? J alpha. Oke, J alpha Q kan ya, J alpha Q. Oke. Nah, J alpha Q kalau ditempelkan sama ligannya atau agonisnya kan dia aktif ya. Nah, makanya supaya tadi otot polosnya tadi itu nggak kontraksi, makanya perlu dihambat gitu. Kan kalau orang asma gitu kan berarti otot polosnya kan kontraksi ya, otot pada bronkusnya ya. Nah, sehingga perlu didilatasi gitu. Nah, pakai obat antagonis reseptor M3. Nah, untuk M4 dan MP5 belum banyak diketahui. Oke, sekarang masuk ke adrenergic. Adrenergic berarti reseptor untuk si adrenergic berarti adrenalin ya. Kalau muskarinik ini adalah untuk asetilkolin. Nah, untuk yang adrenergic dia memperantai saraf simpatik. Yaitu adalah agonisnya yaitu adalah epinefrin, norepinefrin. Nah, kalau epinefrin itu terutama menstimulasi reseptor beta. Jadi adrenergic itu dibagi menjadi ini ya, ada reseptor alfa dan beta. Alfa dibagi lagi jadi alfa 1 2, B menjadi beta 1, beta 2, beta 3. Nah, ini beberapa enzim yang terlibat tapi ya udah kalian tahu sedikit aja ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang kita lihat ke signalingnya. Nah, untuk yang alfa 1, alfa 2, kita alfa 1, alfa 2 dulu ya. Nah, ternyata untuk alfa 1 dia Q. Untuk alfa 2 dia I. Nah, kalau Q berarti memicu fosfolipase, kalau I dia menghambat siklase. Kalian udah paham ini. Nah, untuk yang beta ini alfa semua masih ya. Oke, kita lihat dulu yang alfa. Alfa 1 ya. Alfa 1 adrenergic, dia dibagi lagi ya, ada alfa 1A, 1B, 1D, dan letaknya di sini. Tapi ingat saja alfa 1 dia adalah ke vasokonstriksi. Jadi dia kalau di jantung dia tuh justru menyebabkan vasokonstriksi. Sehingga reseptor alfa 1 itu menjadi target aksi obat untuk hati hipertensi seperti prazosin, doxazozin. Jadi ingat itu ya. Jadi dia menjadi obat-obat anti hipertensi untuk yang alfa 1. Nah, pada pembuluh darah perifer misalnya di hidung, dia menjadi agonis. Contohnya untuk obat kalau kalian kena flu itu ya, dikasih obat namanya kandungannya itu ada phenylephrine atau phenylpropanolamin. Nah, dia itu adalah agonis reseptor alfa 1. Nah, untuk alfa 2, dia di pasca sinaps, dia adalah I, menghambat dirinya siklase. Efeknya dia untuk obat
apa ini? Clonidin ya. Clonidin itu obat anti hipertensi juga. Dia adalah agonis reseptor alfa 2. Atau pada yohimbin itu adalah buat disfungsi ereksi. Oke, ini adalah alfa 1 dan alfa 2, sekarang ke beta 1. Ingat ya, beta 1 berarti dia di jantung ya. Adrenergik utama di jantung. Sinyalnya adalah lewat protein GS, berarti dia ke CAMP ya, yaitu ya CAMP meningkat sehingga kontraksi otot jantung dan frekuensi jantung meningkat. Yang selektif contohnya adalah norepinefrin, dobutamin. Yang antagonis selektif contohnya adalah atenolol, aprenolol, metoprolol. Jadi ingat saja atenolol dia adalah reseptor beta 1. Tapi kalau yang tidak selektif kalian tahu apa namanya? Yang dia bisa ngeblok ke B1 atau beta 2. Sangat terkenal, depannya P, belakangnya OL apa? Propanolol. Propranolol ya. Jadi bukan propanolol, propranolol. Itu adalah dia tidak selektif. Kalau selektif dia ada ini ya, beta blocker sebenarnya kan, antagonis blocker itu ya. Ini adalah contoh beta blocker. Nah, beta 1 ingat di jantung, nah beta 2 itu di pernapasan otot pernapasan atau otot bronkus gitu ya. Jadi kalau di sini dia sama dengan reseptor beta 1, jadi dia akan meningkatkan CAMP, PKA, kemudian nah bedanya di sini. Kalau dia PKA-nya aktif, justru dia menghambat namanya MLCK ya, myosin light chain kinase. Nah, kalau MLCK-nya itu dihambat, nanti efeknya itu adalah bronkodilatasi. Nah, mengapa efeknya obatnya itu adalah namanya agonis gitu ya. Kalian pernah dengar ya namanya obat asma itu SABA. Contohnya salbutamol. Ya. Pendek itu bahasa Inggrisnya apa? Short. Short. Kalau tadi saya bilang SABA, berarti S-nya short. A apa? A itu bahasa Inggrisnya apa? Acting. Acting. Oke, short acting. Nah, ini reseptor apa sih? Beta. Beta. Ini agonis apa antagonis? Ini loh baca. Agonis, Pak. Oke, berarti SABA kepanjangannya apa? Short acting beta agonis. Nah, contohnya adalah si salbutamol atau nama lainnya albuterol. Kalau aksi panjang contohnya adalah salmeterol. Oke, jadi kalian perlu tahu obat asma itu ada SABA, contohnya adalah salbutamol. Nah, dia adalah ingat aja short acting beta agonis, berarti aksi pendek agonis reseptor beta 2. Ingat ya beta 2. Nah, kalau beta 3 dia di adiposa atau lemak, terlibat untuk penyakit ini ya mungkin. Apa ini? Belum jelas ya. Ya udah. Yang perlu kalian tahu beta 1 beta 2, kemudian alfa 1 alfa 2 itu ada. Untuk M-nya M2 dan M3. Ya, M2 tadi di mana? Di organ apa M2? Jantung, Pak. Jantung. M3? Otot polos pernafasan, bronkus. Obatnya juga tahu ya, antagonis diplatoprium. Kalau yang ini dia SABA tadi, beta 2. Untuk yang alfa 1 contohnya ada tadi selektif atenolol. Ya, kayak gitu. Oke, cukup. Silakan ada pertanyaan.